Hari ini kita belajar lagi di bagian sentence completion. Tanpa terasa kita udah masuki di episode kedua ya. Timothy Ronald Blank have been involved in crypto investment fraud. Kalau kita bahas tentang sentence completion, kita selalu diminta untuk melengkapi kalimat berdasarkan bagian yang rumpang. Nah, yang rumpang ini saya seringkali sampaikan bahwa harus kuasai kelompok kata. Kelompok kata itu bisa kata kerja, kata benda, dan seterusnya, begitu ya. Tapi bagian yang paling simple sebenarnya kita melakukan agreement yang namanya subjek mesti butuh predikat gitu. Sebaliknya juga gitu ya. Kalau predikat pasti butuh subjek. Kalau subjek nggak ada predikat maka kalimat itu salah. Atau predikat nggak ada subjek juga kalimat itu keliru gitu. Nah kita coba ke situ dulu. Beberapa soal kadang-kadang lebih sering kepada verb agreement ini. Contohnya di soal ini tadi, Timothy Ronald itu kan subjek di depan. Nah, subjek berarti kita membutuhkan predikat di sini. Syarat predikat itu cuma ada dua ya, teman-teman. Ada verb, ada to be. Meskipun dalam konteks bahasa Inggris, to be itu juga disebut verb, yaitu to be verb. Kalau verb disebut full verb, kalau to be disebut to be verb. Nah, sekarang teman-teman juga nanti perlu pahami ya bahwa subjek itu banyak nih. Tapi salah satu unsur untuk menjadikan sesuatu itu subjek adalah harus ada kata unsur kata bendanya. Jadi bisa aja noun, bisa noun phrase, noun clause gitu. Termasuk gerund atau to infinitive bisa dijadikan subjek. Kita balik ke soal ini, subjeknya Timothy Ronald. Kemudian Timothy Ronald ini kan jumlahnya singular ya, subjek yang tunggal. Maka is suspected mungkin saja jadi jawaban. Yang have been suspected itu nggak mungkin karena suspect di sini ada kata have. Have itu jamak, have hanya digunakan untuk yang plural, maka dia keliru. Yang suspek aja keliru juga karena verb pertama kalau dia tidak ketambahan dengan s, es atau ies, maka subjeknya itu subjek plural. Ini juga berarti untuk yang subjek plural. Kalau dia ketambahan, baru ini untuk yang subjeknya singular, gitu ya. Nah, Timothy kan singular, jadi kebutuhannya perlu kalau verb ketambahan s, es, es. Kalau verb pertama. Kalau yang delta mungkin aja dijawab. Kita ngerasa suspected kan betul ya. Bisa jadi dia lampau atau past tense gitu. Masalahnya pola kalimatnya. Timothy Ronald diduga terlibat dalam dugaan penipuan investasi kripto. Jadi Timothy Ronald diduga terlibat, bukan menduga terlibat dong. Kalau yang delta jadi menduga terlibat. Maka jawaban yang paling tepat cuma yang alpha. Mohon diingat bahwa agreement yang paling simple adalah menentukan bahwa subjek itu ada predikat, sebaliknya predikatnya butuh ada subjek. Itu di soal nomor satu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor dua. Blank processes 50% more than the previous machine. Di sini udah ada kata processes, verb pertama yang ketambahan dengan es gitu ya. Kita udah pernah bahas ini. Kalau verb pertamanya ketambahan s, es, ys, maka subjeknya harus subjek yang bentuknya adalah singular. Jadi butuh subjek di sini berarti ya subjek aja karena predikatnya kan sudah ada tuh si processes. Nah ini yang is sudah nggak butuh lagi. It-nya sih betul. Meskipun jadi tautology ya, it is the new machine gitu. Jadi the new machine-nya jadi objek nih. Padahal yang kita butuhin jadi subjek aja. Kalau yang the new machine, bagian yang bravo mungkin banget. Karena dia kita butuh subjek tadi. Yang cari udah keliru dong. Karena dia predikat, yang kita cari tuh cuma subjeknya. Nah, yang delta betul subjek. The new machine itu subjek. Tapi itu subjek lagi. Tautology ya, teman-teman. Jadi, mohon diingat juga ya, namanya subjek mesti ada predikat. Kalau predikat mesti ada subjek. Kehilangan salah satu dari ini jadi keliru gitu. Tapi subjek, subjek predikat juga sentence completion yang salah. Karena tautology gitu ya. Misal, kalau kita udah kasih subjeknya dari, maka kita kasih predikat dong. Misalnya dari is my friend gitu ya. Dari is my friend. Kita nggak bisa bilang dari, kemudian kita jadiin subjek lagi tuh. Jadi dari he is my friend gitu. Nah ini dia jadi tautology. Karena he itu subjek gitu. Tadi yang kita bahas subjek, subjek predikat itu jadi salah. He itu juga subjek,
Is-nya predikat, nah jadi keliru, jadi tautology. Sebenarnya dibuang darinya juga boleh kan, he is my friend gitu, he is my friend ini, tapi nggak jelas siapa he-nya. Nah kalau mau dipertegas banget bahwa he-nya itu adalah Derry, ya udah gitu. Karena kalau he-nya aja, ya bisa aja kan, bisa Derry, bisa Mulyono, bisa Panji Pragiwaksono, dan seterusnya. Maka yang di sini harusnya keliru. Biar diperjelas aja bahwa yang mau proses 50% lebih bla 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 tadi adalah the new machine, gitu ya. Maka jawaban yang tepat hanya yang draft. Oke, tuntas di soal itu. Di soal nomor 3. Nah, di sini kalau teman-teman lihat the assigned, meskipun ada ed-nya di sini, dia bukan predikat ya teman-teman, tapi the assigned text for world history class sepanjang itu kita sebut dengan subject, yang subjeknya adalah noun clause gitu. Kalau udah ada subject, kemudian blank more than 20 chapters, ini harusnya ketambah 20 chapters gitu ya, tambahin s ya, kenapa clear soal deh. Harusnya di sini ada predikatnya tuh. Nah, yang tadi kita udah sempat bahas, yang namanya predikat tuh cuma ada dua, kalau nggak verb, ya to be gitu. Nah, kita cari di situ. Subjeknya udah ada, yang alpha udah keliru dong, karena itu adalah subjek. Kan yang kita cari predikat is contain, itu ya dia predikat, tapi keliru karena is, to be, itu tidak diikutin verb ke satu gitu, teman-teman. Tapi kalau to be verb satu bisa aja was, to see, misalnya gitu ya. Itu boleh aja. Nah, tapi kalau is contain, to be plus verb ke satu aja jelas keliru. Contains betul, karena the assigned text for history class kan tunggal ya. Ini subjek yang sifatnya tunggal lagi. Kalau tunggal berarti verb pertamanya memang butuh ketambahan s, es, atau ies. Di episode 1 kita udah bahas itu. Mungkin boleh ulik-ulik di bagian itu ya. Maka jawaban Charlie mungkin betul. Yang delta, karena verb pertamanya tidak ketambahan s, es, yes, jadi dia mesti keliru, karena kalau dia tidak ketambahan begini, maka subjeknya mesti subjek yang plural. Sementara di sini subjeknya kan singular, maka yang delta keliru. Jawaban yang paling tepat cuma yang cari. Soal berikutnya ini teman-teman, kayaknya ribet banget gitu ya. Coba teman-teman lihat. The present staff di sini, subjek kan itu. Kemudian dia ingin memulainya kayak apositif tapi lebih kompleks gitu ya. Who had been briefed an administrative chief earlier this week. Nah, itu keterangan tuh teman-teman. Blank berikutnya di sini harusnya berupa predikat lagi. Nah, kalau berupa predikat di situ, maka balik lagi ke yang tadi. Kalau nggak verb, ya to be gitu. Nah, ini langsung jadi apa? PR bagi teman-teman kalau PR-nya maksudnya di kelompok katanya gitu ya. Kalau teman-teman nanti nganggapnya kayak confirmation deh karena itu verb, nah itu kan jadi PR gitu. Padahal yang verb itu confirm ya. Confirm ini verb kedua tentunya. Confirmation itu kata benda, teman-teman. Noun. Confirmable itu adjective. Jadi adjective. Nah, sementara confirm ability itu dia kata benda lagi. Kalau kita tadi carinya predikatnya verb atau to be. Yang verb atau to be kan coba yang alpha. Maka jawaban yang tepat cuma yang alpha. Nah, ini sekali lagi yang saya bilang, PR kita bisa jadi kita belum begitu hafal atau belum familiar dengan kelompok kata. Kadang ada nanti yang ngerasa confirmable itu kayaknya verb deh, dijawabnya yang cari gitu. Padahal itu adjektif gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang kalau ada soal what color is blank, kira-kira yang kita isi di sini apa ya, teman-teman? Jadi kalau di bahasa Indonesia itu seragam elu warnanya apa gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Teman-teman yang berkenan boleh follow sosial media kita, termasuk juga sosial media Gamara Learning Center. Success with you all the way. Bye.